Insya Allah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ya sesi perkuliahan kita, eh, yaitu di materi pertemuan ke-9 kita akan bahas tentang sebuah metode, yaitu metode focus group discussion atau focus group ya. Untuk materinya kalian bisa lihat di psikologi. Ini kelas apa ini? Kelas kelas D ya, kelas D. Itu ada di pertemuan ke-9 ini. Ya, kita memang tertinggal satu pertemuan dengan kelas hari Selasa karena ada hari Kamis yang libur waktu itu ya. Nah, kemudian ini ada materinya, ada materi dua, apa namanya? Kira-kira dua materi ini cukup bagus banget, menjelaskan tentang apa namanya metode focus group discussion. Kemudian ada satu artikel contoh ya. Kemudian ada soal dan tugas kehadiran, jangan lupa dikerjakan karena ini yang juga dikalkulasi nilainya. Kemudian juga tolong diisi link presensi online-nya. Nah, jadi sebenarnya ada peluang kalau nilai dari satu orang berbeda dengan satu orang lain dalam satu kelompok ya, karena dia cukup rajin masuk kelas dan mengerjakan semua soal dan tugas kehadirannya. Baik teman-teman, kita akan langsung ke materi kita hari ini ya, tentang fokus grup. Nah, kemudian ini kelas kelas apa ya? Kelas D ya. Kelas D kita kemarin sempat tanyain semua pas di kelas ya, tapi kalau online kayak gini, kalau nanti bisa semua panda, tapi ya kita coba nanti tanya dulu ya. Di atas lagi ini siapa yang sudah bergabung? Arsilan. Oh, Arsilan udah ya. Nanti kita pertanyaan Arsilan nih keren ya. Apa namanya? Rajin. Oke. Nah, kita akan bahas tentang focus groups ya. Focus groups itu artinya grup itu adalah kelompok yang sedang berfokus atau yang mengkaji suatu hal yang khusus gitu ya. Sesuatu. Apakah yang dimaksud dengan focus group ya? Focus group itu adalah menginterview satu grup sekaligus. Bedakan dengan kita mewawancara biasa satu orang demi satu orang di satu tempat tertentu. Tapi ini kita mewawancarai seperti mewawancarai tapi sekelompok orang sekaligus di satu waktu dan satu tempat. Nah, tetapi ini pasti membutuhkan perencanaan yang matang dan baik, ya, sehingga butuh yang namanya moderator ataupun si peneliti yang kemudian apa namanya membimbing supaya diskusi itu sesuai dengan topik atau apa yang ia kerjakan dalam penelitian tersebut. Ya, jadi itulah ada pembimbingnya yang menggait interview dalam selama apa namanya small group tadi, artinya ada kelompok kecil tadi yang kemudian berdiskusikan topik yang dibawakan oleh si peneliti gitu ya. Nah, misalnya sekarang ini ada Arsilan. Halo Arsilan, bisa Hadir, dikomunikasikan? Halo? hadir. Halo, halo. Ah, Arsilan. Misalnya Arsilan, kamu apa namanya? Pertanyaannya adalah, kamu pernah merapatkan sesuatu? Nah, Apa nah, perbedaan merapatkan sesuatu atau ngobrol sesuatu ya tentang organisasi, tentang komunitas gitu, antara misalnya kamu dengan satu orang aja dan ketika obrolan tentang kegiatan organisasi ataupun sebuah rapat itu ketika dibawa ke forum rapat. Bedanya apa? apa ya, bedanya ya, ini apa namanya, eh apa ya, susahnya ini, Pak, apa namanya, susahnya komunikasi satu dan yang lain. Susahnya itu di situ. Kalau misalkan banyak kan, ya bikin apa namanya, ya apa ya, kayak ya itu susahnya, susahnya apa namanya, susahnya komunikasi kalau misalkan satu orang. Tapi kalau misalkan banyak kan lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih menonjol. Apanya yang Menonjol. menonjol? Apanya Lebih menonjol kalau menonjol banyak, apa permasalahan gitu. permasalahannya, diskusinya gitu ya. Ya, Oke, nah itu enaknya. Jadi memang akan lebih
apa namanya banyak sebenarnya keunggulannya ya. Terima kasih Arsilan ya. Di antaranya adalah adanya pertukaran ide gitu ya. Adanya pertukaran ide dari masing-masing anggota partisipan dari diskusi itu rapat tersebut. Ya itu yang mahal gitu ya. Dibandingkan kita ngobrolinnya ke satu orang kan satu arah aja ya. Dua arah tapi ya antara dua orang itu. Tapi kalau kita dua arah tapi sekelompok misalnya 10 orang, 15 orang tentu data yang akan kita dapatkan itu semakin macam dan bervariasi. Itu menariknya. Ya, nah itulah keunggulan dari focus group discussion. Nah, sebenarnya keunggulan yang lain adalah karena efisiensi waktu gitu ya. Daripada kita menjadwalkan interview satu orang ya dan memakan tiap hari misalnya atau waktu yang berbeda, maka ketika kita ngumpulkan sekaligus di satu waktu satu tempat itu maka bisa menghemat waktu yang cukup luar biasa. Nah, maka itu tolong dipertimbangkan dan hampir masih sangat jarang ya. Saya bahkan belum pernah menguji selain bimbingan skripsi saya satu orang ada yang sudah melakukan forum fokus group discussion yang lainnya masih belum masih ini maka saya sebagai pengajar metodologi penelitian kualitatif ini mendorong supaya teman-teman juga mempertimbangkan metode ini digunakan dalam penelitian kalian ya. Nah, sehingga kemudian apa yang what the participants say during the discussion are the essential data in focus group. Jadi apa yang mereka katakan di rapat tersebut itu adalah essential data, data yang sangat penting gitu ya. Nah, maka pentingnya ada partisipannya bisa 6 sampai 8 ya. Kalau mau tingkat internasional lebih baik lagi, lebih banyak lebih baik. 20 hingga 40 itu juga ideal. Yang penting harus dipandu dan apa namanya membicarakan masalah tertentu ya. Nah, baik terima kasih. Ini Dita ada harus Dita Nurul Hidayah hadir. Oke, misalnya pertanyaan lagi. Oh, hadir Munada. Nah, ada nih Munada. Iya, Pak. Munada. Oke, Munada. Misalnya saja apa namanya? Kamu pernah mengikuti kegiatan? Kamu anggota apa? Komunitas apa? Apa namanya? Punya komunitas atau punya UK, bergabung di UKM atau di HMP? Di IMM, Pak. Oke, IMM. Nah, ini menarik ini. IMM tuh adalah Ikatan Mahasiswa eh, Muhammadiyah. Mahasiswa Muhammadiyah ya kan. Kalian pasti selalu biasa juga sering rapat gitu. Rapat dihadiri berapa orang? Kalau biasanya Rap- rapat diskusi. Rapat itu tergantung ini ya, biasa Ya. tergantung Pak, beda-beda. Tapi kalau yang bulanan itu kita 24 orang. Nah, itu udah cukup banget tuh. Diskusi entah agendanya apa? Ada nggak diskusi topik tertentu gitu? Ya bahas ini Pak, kegiatan bulanan. Ya, kegiatan bulanan, oke. Terus pernah ngagendakan diskusi gitu tentang topik tertentu? Biasanya itu ini sih Pak, insidental. Jadi kayak Mm-mm. misalnya ketemu berapa orang gitu di kantor, ya udah, misalnya ada yang mancing dulu, ada yang tahu ini enggak gitu kan. Terus kita baru ngobrol kayak gitu Pak. Nah, oke. Nah, saya kira ini juga menarik ya. Fokus group discussion ini dengan lihat seperti itu, sebenarnya kita bisa sinkronkan dengan kegiatan HMP atau organisasi. Jadi ketika HMP atau IMM bikin sebuah diskusi gitu ya, tentang apalah anak muda kan biasa kegiatan diskusi. Tapi kalau bisa jangan hanya diskusi saja. Syukur dari diskusi itu bisa meluluskan satu orang yang skripsi atau jadi satu penelitian itu lebih baik. Tapi tentunya pakai persiapan yang matang. Atau teman-teman yang lain ya, misalnya mungkin belum bergabung ke IMM ataupun yang lain, dia punya ide risetnya gitu ya. Tapi penyelenggaraan diskusinya itu dibantu oleh pihak IMM atau HMP-nya sehingga si peneliti dapat apa namanya bantuan fasilitasi kegiatan diskusi, si IMM atau HMP-nya dapat apa namanya kegiatan gitu kan. Nah, itu ya saling kegiatan yang bagus juga gitu. Nah, itu kan saling menguntungkan sebenarnya. Jadi mungkin koneksi itu jadi unggulan teman-teman di organisasi sehingga bisa dikumpulkan misalnya membahas tentang misalnya persepsi mahasiswa terhadap kebijakan ekonomi syariah di Kota Solo misalnya gitu ya.
Apakah sudah cukup apa enggak? Terus siapa? Ya tentunya mahasiswa. Terus mahasiswa siapa? Mahasiswa yang tentunya ada di kota Solo. Terutama kalau lebih baik lagi mahasiswa yang punya KTP orang Solo, ya, yang mungkin bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan publik kota Solo yang apakah sudah sangat mendukung tentang tata kelola ataupun pengembangan ekonomi syariah di kota Solo. Nah itu contoh. Atau yang lain diskusi misalnya saya nggak kurang tahu ya, misalnya hal yang terbaru dari kota Solo misalnya tentang ada kasus-kasus penipuan umroh macam-macam. Nah itu bisa jadi diskusi tapi kita desain sedemikian rupa supaya apa namanya ada panduannya yang diundang benar-benar orang yang apa namanya mengetahui dasar tentang apa yang menjadi topik kita sehingga kemudian itu yang mereka sampaikan nanti kita rekam itulah menjadi data yang berharga yang bisa dituliskan dalam sebuah karya ilmiah gitu ya. Jadi carefully planned discussion. Jadi suatu diskusi yang direncanakan dengan carefully secara hati-hati. Artinya benar-benar desain, jangan di situ ngobrolnya ngerumpi. Jadi, nah itu tugas peneliti. Tolong kembali ke topik. Kita membahas tentang kebijakan daerah dalam mempromosikan ekonomi syariah gitu ya, atau kebijakan dinas pariwisata dan Pemda ya pemerintah daerah dalam partisipasi mereka mengelola pariwisata halal misalnya seperti itu ya. Jadi bisa dibuat di desain seperti itu. Nah, itu tuh saran saya sehingga ini menjadi jadi sudah nggak ada lagi diskusi-diskusi mahasiswa yang outputnya cuma dapat snack enggak. Jadi intinya dia bahkan juga bisa sih ya nanti si peneliti atau si mahasiswa yang sudah skripsinya itu yang support dananya gitu ya. Sebagai apa namanya penyandang dana untuk konsumsi misalnya karena dia berkepentingan untuk mendapatkan data. Tapi intinya semuanya menjadi saling menguntungkan dan ada istilah output ya ada manfaat yang lebih besar dari itu. Oke, terima kasih Munada ya. Nah, ini apa namanya HP. Nah, kemudian kita kembali lagi ya. Nih, jadi ini ya kalian gambaran ininya dan apa namanya sehingga tujuannya itu untuk obtain perception ya. Jadi menggali persepsi dari orang-orang yang kita undang. Tapi orang-orang yang kita undang itu kalau bisa bukan sembarangan. Orang-orang yang ingin mendiskusikan topik yang sedang kita pilih tadi ya. Entah apa hal itu gitu ya tentang topik-topik tertentu sehingga kemudian itu bisa menjadi data yang berharga yang kita bisa rumuskan dalam penelitian ya. Sehingga bedanya juga karena anggota grup itu bisa saling mempengaruhi satu yang lain dengan merespon ide-ide mereka yang dikeluarkan dalam sebuah diskusi tersebut ya. Nah, itulah yang namanya focus group discussion. Jadi keunggulannya adalah adanya wide ranging discussion. Jadi wide itu melebar, meluas diskusi tersebut dari banyak orang yang terlibat, ya sekelompok orang yang terlibat, tapi terutama untuk hal yang mereka mengetahui tentang topik kita, ya. Nah, ini bisa dipakai bahkan dalam penelitian pemasaran, kemudian kebijakan, evaluasi program, ya, dan lain sebagainya. Itu menarik. Sehingga di focus group discussion-nya, mengevaluasi program pemerintah, mengevaluasi program lembaga zakat, lembaga keuangan syariah, kemudian peran anak muda, peran lembaga keuangan syariah, peran dewan pengawas syariah, itu bisa ya bisa dilakukan dengan cara focus group discussion gitu ya. Jadi juga bisa fokus group discussion misalnya harapan dari apa namanya kelompok tersebut ya, diskusi topik tertentu yang tentunya kita harapkan berkaitan dengan ekonomi syariah ya. Jadi bisa 12 pertanyaan dan lain sebagainya. Dan intinya pertanyaan-pertanyaannya itu tidak cuma satu ya dalam rangka menggali banyak data. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan turunan lah istilahnya ya. Dan ini adalah grup mereka juga. Jadi jangan sampai kita terlalu mendominasi juga ya. Jadi biar mereka ketika saling mau menanggapi satu sama yang lain itu kita berikan akses atau berikan waktu tapi intinya kita mendapatkan data itu ya. Bukan ada ketidaksetujuan dan sebagainya. Itu semuanya menjadi data yang sangat menarik. Nah, mengapa kita melakukan focus group discussion supaya mendapatkan in-depth understanding. Ya, in-depth understanding ini artinya adalah pemahaman yang mendalam. In-depth itu dalam dalam kenapa bisa mendalam karena yang kita gali bukan kepada satu orang aja tapi ke banyak orang yang terkait yang memiliki apa namanya dasar background
untuk membicarakan topik yang kita pilih. Ya. Nah, keunggulan fokus group discussion juga, dia juga bisa menjadi batu loncatan ke penelitian kuantitatif gitu ya. Jadi ini namanya mixed method kualitatif kuantitatif ya. Artinya ketika permasalahan ini jarang dibahas sama sekali, maka memang awal mula untuk mengeksplor kita menggunakan metode kualitatif seperti focus group discussion. Contoh misalnya peneliti-peneliti dalam merumuskan ini bisa saja saya tampilkan ya, apa namanya, contoh, oke, mungkin saya tambahkan contoh. Misalnya ini yang sedang saya kerjakan ya, dalam mengidentifikasi atribut-atribut yang sesuai dengan ajaran Islam yang dibutuhkan wisatawan Muslim. Sebelumnya tidak banyak teori ataupun studi kuantitatif yang mengeksplor apa namanya, mengeksplain atau menjelaskan itu ya, sehingga kemudian butuh studi-studi awal, sehingga kemudian peneliti tersebut mengumpulkan banyak wisatawan puluhan, kemudian kita tanya, Bapak sebagai wisatawan Muslim ketika berpergian apa yang Bapak cari? Kemudian sebagian mengatakan di antaranya yang saya cari adalah fasilitas ibadah. Nah, ketika dari itu datanya baru kita sampaikan, oh di antaranya mereka menyatakan pentingnya fasilitas ibadah. Kemudian nanti bisa ditingkatkan ke penelitian kuantitatif. Artinya seberapa pengaruh ketika fasilitas ibadah ini mempengaruhi keputusan Anda untuk menentukan ini loh jadi lokasi wisata saya. Kemarin dulu ada, sebenarnya ini juga menarik. Fenomena apa namanya? Oke, saya tanya ya. Yang lain, Firda, ya Firda, Firda hadir Firda. Hadir, Pak. Oke, kamu kalau apa namanya? Kamu asli mana? Makam haji. Makam Haji. Oke, berarti orang Solo ya. Misalnya saya tanya gini, kalau sholat di mall yang paling enak tempat sholatnya itu mall mana di Solo? Solo Paragon. Nah, itu contoh ya. Itu contoh sedikit itu saya nanya ya harus bukan banyak orang. Tapi itu dalam rangka awal. Oh ternyata si ini tuh kenapa di sana? Kamar mandinya bersih, terus mukenanya juga nggak bau. Oke, nah itu contoh-contoh ya. Ini adalah misalnya ya yang diwawancari bukan Firda aja, tapi sekelompok orang anak muda di kota Solo kan. Saya pasti tahu mesti mereka punya pengalaman untuk ke mall mana. Tapi ternyata ada penilaian yang baik terhadap musola atau tempat sholat di mall gitu ya. Saya juga beberapa riset ada yang menunjukkan itu. Jadi sangat apa namanya? Ada ya bahkan sengaja posting. Jadi dia itu ketika ke mall itu menyampaikan senang loh ke sini tempat sholatnya bersih tuh. Berarti apa? Ada keunggulan bagi mall-mall yang memperhatikan tempat sholat bagi para pengunjung muslimnya. Tapi justru ketika musolanya itu di lantai paling atas, dekat parkiran, bau, pasti orang mau ke sana, ah nanti sholatnya susah, sholatnya males, akhirnya dia nggak mau ke sana. Nah ini ada fenomena tersebut ya. Itu contoh ya. Oke, terima kasih apa namanya feedback ya. Tapi sekelompok ya, tapi apa namanya itu menarik lah. Atau nanti mungkin kajian ya kebiasaan atau misalnya diskusinya apa ya. Perhatian pengelola wisata terhadap apa namanya fasilitas ibadah. Nah, misalnya ya nanti diskusinya ya mungkin harusnya ya kalau kayak gitu mungkin ada dinas pariwisata sama perwakilan pengusaha pariwisata ya. Harusnya idealnya seperti itu. Ya, tapi kalau mungkin pengen Pak, saya pengen persepsi anak-anak aja Pak. Kalau kayak gitu ngundangnya mahal, apa kadang-kadang susah izin macam-macam. Oke, tapi mungkin tujuannya berbeda. Tujuannya dia persepsi wisata anak muda gitu ya. Zaman sekarang, zaman now. Kita tanyain, kamu pernah wisata berapa kali? Seminggu sekali. Oke. Seminggu dua kali, sebulan dua kali. Oke. Jadi semua kita kumpulkan, kita tanya, apakah apa namanya teman-teman di remaja anak muda ini ketika berwisata sering mengomentari tentang tempat ibadah atau tempat sholatnya? Itu dikaji bisa, tapi nanti judulnya ya persepsi anak muda terhadap fasilitas ibadah di kawasan wisata. Misalnya wisata halal, wisata kota Solo atau pusat perbelanjaan kota Solo, silahkan gitu kan. Itu nanti bisa jadi apa namanya penelitian yang menjadi kritik sendiri terhadap
para pengelola pusat perbelanjaan kalau itu mall ataupun wisata gitu ya. Nah, terima kasih. Nah, makanya perlu apa namanya didesain sedemikian rupa ya. Artinya bukan serta-merta kita harus banyak baca dulu gitu ya, banyak baca dulu. Taruh saya tadi bacaannya berarti tentang wisata halal ya, diantaranya memperhatikan fasilitas ibadah. Intinya kalau memperhatikan fasilitas ibadah maka itu akan lebih menarik bagi terutama para pembeli muslim dan wisatawan muslim. Nah, kemudian bagaimana membuat ya melaksanakan menggunakan fokus group ini? Maka diantaranya jelaskan dulu siapa yang mau diajarkan. Maka ada inklusi, ada eksklusi. Inklusi itu kamu kalau punya syarat ini masuk. Eksklusi itu adanya kamu karena nggak punya ini maka nggak masuk. Nah, misalnya ya, contoh syarat inklusi saya ngomong persepsi anak muda. Oh, kamu anak muda masuk. Tapi kalau dia anak berusia apa namanya? Eka ada Eka? Eka? Eka. Ada. Oke, misalnya ya tadi ya, kan saya ngomong persepsi anak muda terhadap fasilitas ibadah di pusat perbelanjaan Kota Solo. Nah, kalau ternyata anaknya berusia 50 tahun, kira-kira masuk kriteria nggak? Eka? Halo? Iya, Pak. Masuk nggak? Masuk kriteria nggak Gimana? anak usia 50 tahun? Itu sudah bukan anak-anak, Pak. Ya, udah bukan pemuda. Nah, itu berarti menjadi exclusion kriteria, maka tidak bisa masuk. Nah, jadi itu penting. Ya, ini bahkan bukan hanya fokus group discussion ya. Pada tataran kita memilih responden, narasumber, terutama untuk metode kualitatif, kita itu sangat-sangat perhatian dalam hal demikian ini. Artinya inklusi, eksklusi kriteria. Jadi bukan sembarangan orang yang diwawancarai ya. Betul-betul orang yang tepat dan kita jelaskan alasan-alasan yang demikian. How many? Berapa jumlahnya? Lebih banyak, lebih bagus sebenarnya karena datanya akan lebih banyak juga. Kemudian di mana lokasinya, kapan dilaksanakan, ya. Kemudian kalau bisa ungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak apa namanya pertanyaan yang cukup terbuka, jangan terlalu tertutup, sehingga bisa memancing mereka. Terus yang utama adalah recording. Kalau kalian tutup off, sebenarnya kalau diskusi online pun juga bisa. Itu memudahkan kita recording. Kayak kita ini sedang apa namanya mata kuliah ini saya record ya nanti supaya bisa saya upload di psikologi kalian. Ini juga salah satu fasilitas kemudahan. Tapi nanti kalian kalau misalnya fokus grup diundang di rumah makan mana gitu ya atau di mana kalian juga perlu namanya recording minimal suara lah ya. Gambar, video, suara itu lebih baik. Kemudian banyak tanda tangannya. Kemudian kita coba ke materi selanjutnya ya. Oke, terima kasih tadi si Eka. Nah, sekarang ada materi satu lagi di PPT ya. Ini tentang ini juga apa namanya? Sebelum ke sini kita ke sini dulu. Ini juga menarik, salah satu yang menegaskan ya. Jadi sekali lagi, apa itu fokus group? Jadi adalah suatu metode yang di mana satu atau dua orang peneliti atau kelompok peneliti, dia dan several participant, dia beberapa orang. Ya. Makanya sebenarnya nggak harus banyak. Pak, kenapa Bapak sampaikan puluhan ya? Nggak sampai ratusan kayaknya. Kalau ratusan kayaknya bukan fokus group. Itu namanya seminar. Tapi puluhan ini juga lebih baik gitu ya. Intinya several itu terbatas, tapi yang penting itu kriteria dari partisipannya itu ya untuk membahas tentang riset topik itu. Ya kalau kalian melihat TV show yang lain itu mesti yang diundang sebagai bintang tamu mesti yang relevan ya. Sehingga kemudian data yang didiskusikan itu menjadi menarik. Nah, mungkin nanti ada satu peneliti yang kemudian memimpin diskusi tersebut dengan menanyakan ya pada para partisipan untuk merespon pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Kemudian yang lainnya itu untuk ini kayak no apa namanya no to land ya, satu orang no to land atau sebenarnya satu peneliti juga bisa asal dia punya recordingnya gitu ya. Oke, nah bisa 1 jam 2 jam itu silahkan ya. Nah kemudian salah satu keunggulan dari metode ini adalah dia bisa menggapai
menggapai wide range perspektif. Jadi sangat luas jangkauan dari perspektif yang bisa diambil dari banyak peserta dalam short time frame. Nah ini, jadi keunggulan ini adalah efisiensi waktu. Nah, jadi teman-teman tolong pertimbangkan lagi. Kalau daripada apalagi yang diwawancarai anak muda, kemudian anak mudanya juga sering kita kenal, bisa diajak kumpul, bikin focus group discussion ya. Sehingga kemudian focus group discussion ini juga bisa memberikan para partisipan itu perspektif baru ya yang berasal dari teman-temannya atau partisipan lainnya dalam fokus grup tersebut. Ya, nah, kemudian intinya harus ditanyain terlebih dahulu gitu ya. Etikanya juga tidak boleh ada bawa HP dan lain sebagainya. Kemudian ada riset protokolnya ya. Kemudian saya pengen menanyakan ini menjelaskan tentang salah satu metode analisis data ya. Nah, ini kadang-kadang ada 3 utama ya analisis data. Dan ini sebenarnya kalau kita garis bawahi, apakah hanya berlaku analisis data ini untuk metode penelitian fokus group saja? Enggak. Ini semua hampir penelitian kualitatif itu isinya adalah analisis datanya setara 3 hal ini. Grounded, structure coding, dan descriptive. Grounded itu artinya kita nggak punya teori sama sekali ketika meneliti. Kemudian dari omongan-omongan partisipan di focus group discussion, kemudian kita jadikan sebuah teori. Karena itu yang berasal dari data yang disampaikan mereka gitu ya di focus group discussion. Nah, kemudian ada namanya structure coding juga. Structure coding itu artinya kita menstrukturisasi atau melakukan coding-coding ya sehingga itu yang menjadi kita masukkan menjadi coding tertentu. Dan juga bisa kita kemudian mentemakan juga bisa. Itu juga bisa. Nanti ada contohnya. Nah, ini contoh. Ya, ini data kualitatif itu sebenarnya idealnya seperti ini, ya. Jadi mereka apa yang mereka sampaikan kemudian kita tuliskan gitu ya. Pertama kita record voice-nya mereka. Dan ini tuh kebanyakan kemarin ada satu mahasiswa di kelas apa ya? Di kelas A kalau nggak salah mereka sudah sampai pada tahap mewawancarai orang, tapi yang disampaikan justru responnya ini aja atau verbatimnya namanya. Padahal di penelitian kualitatif yang penting adalah ininya, ya, yang sebelah kanan paling kajung kanan, fokus codingnya. Ya. Ini namanya data mentah, ya, dan data mentah ini tidak tidak wajib harus ada di artikel kita. Ya, ini hanya kita ambil sebagian saja atau bahkan tidak juga nggak masalah. Ini masuk ke lampiran. Tapi yang penting adalah di sini. Saya coba bacakan satu cara menganalisis data kualitatif ya. Contoh, dia mengatakan ini dalam hal apakah mata kuliah ini bisa membantu kamu dalam sebuah metode penelitian untuk mengetahui ya apakah mata kuliah ini bisa memberikan bantuan kepadamu. Maka kemudian salah satu kalimat dari yang diwawancarai atau yang memberikan data, this helped me because I felt like I was being heard. Ya, jadi ini membantu saya karena saya merasa saya berasa didengar dan I became more involved in learning material. Jadi saya juga merasa lebih terlibat dalam belajar materi-materi pembelajaran. Nah, kata yang pertama ini bisa kita pilih. This helped me because I felt I was being heard. Jadi merasa saya didengar. Saya didengar ini bisa kita narasikan sebagai student feels value. Artinya mahasiswa merasa dihargai, ya, merasa dinilai. Itu satu. Kemudian dari kalimat yang kedua kita juga bisa simpulkan. Jadi versi singkatnya. I become more involved. Jadi student merasa terlibat dalam pengalaman mereka belajar. Kemudian dari dua subtema ini, dua inisial coding. Inisial itu coding-coding awal. Kemudian ada fokus coding ini. Inisial coding ini kita bisa simpulkan bahwa saya merasa dihargai, merasa mendapatkan penilaian dari pengajar, dari dosen, dan pengajar yang terlibat dalam pembelajarannya, maka student empowerment. Student empowerment artinya apa? Pemberdayaan mahasiswa. Artinya mahasiswa berdaya di kelas, bukan yang duduk mati gitu ya, cuma duduk saja, tapi mereka berdaya dengan menyampaikan apa yang mereka tahu gitu ya. Nah ini ya namanya coding. Maka ini student empowerment dari dua kata ini. Nah tapi kebanyakan prakteknya mahasiswa ketika meneliti
menyaring data kualitatif. Mereka menyampaikan ini saja, tapi tidak melakukan analisis seperti inisial dan juga fokus coding seperti ini. Ya. Harapan saya juga kalian juga berlatih. Jadi kemarin juga sering lah kata-kata kayak sudah menjelaskan ya, kayak menanyakan perempuan misalnya kamu sudah makan, artinya apa? Artinya dia mengajak makan. Itu kan luar biasa. Itu namanya juga coding data gitu ya. Menjelaskan apa yang mereka inginkan itu gampang juga ya, tanya perempuan-perempuan ya. Intinya gitu ya, tapi sering miskomnya gitu ya, laki-laki pengennya ini, perempuan maksudnya begini. Nah, itu ya. Nah, ini ada sebenarnya software tertentu yang bisa membantu ya, tapi saya sebenarnya dalam posisi ini cuma menyampaikan saja ada softwarenya, tapi pada dasarnya hal ini tidak wajib. Selama kalian bisa konsisten, bisa merapikan data dalam Excel sekalipun yang lebih mudah, itu pun juga bisa gitu ya. Jadi sistem itu hanya membantu, tapi sistem tuh nggak bisa memaknai kayak kita tadi ya, memaknai bahwasanya oh mahasiswa merasa dihargai, mahasiswa merasa apa namanya merasa mereka itu terlibat dalam pembelajaran. Yang bisa menarasikan itu manusia. Sistem alat belum mampu. Ya, nah itu ya. Ini hanya membantu dalam perapian data. Nah, sekarang saya tanya lagi. Kemudian Nida udah ya, Nida. Tadi Nida udah belum ya? Nida, Nida udah ya tadi ya. Nida udah, berarti sekarang Sania. Halo Sania. Ada nggak ya? Oh ada, Oke, baik Sania. Ini kita bahas nih, ini salah satu ya, atau bahkan mungkin masih satu-satunya, karena memang jujur secara pengalaman saya belum pernah menguji mahasiswa dengan menggunakan metode ini gitu ya. Sedangkan saya sendiri lebih kepada petualang metodologi. Jadi saya mencoba metodologi yang lain, yang baru, yang tentunya simple ya, yang kita bimbing bersama. Ini salah satu karya dari eh, kakak kelas kalian juga ya, Mbak Habibatul Muawanah di angkatan 2018. Yang berjudul Persepsi Generasi Z dalam Membayar Zakat, Infak, Sedekah dengan Menggunakan Fintech. Sebuah studi komparatif antara Indonesia dan Malaysia. Nah, yang saya tanyakan apa namanya, Sania, siapakah siapakah atau secara singkat aja, siapakah yang akan menjadi partisipan atau yang menjadi anggota yang diundang dalam fokus grup membahas itu? Generation Z-nya itu Ya, benar. generasi Z. Oke, betul ya. Jadi generasi Z pastinya, karena yang dibahas adalah persepsi generasi Z. Kalian ini kalau nggak salah kemarin juga sebenarnya generasi Z ya. Memang banyak, bisa aja kita bikin generasi Z persepsi terhadap pembiayaan-pembiayaan yang ramah lingkungan. Pembiayaan syariah ramah lingkungan. Ada namanya Green Sukuk. Atau bahkan Indonesia ini juga sedang menginisiasi lahirnya Blue Economy atau Blue Sukuk. Kenapa blue, Pak? Blue karena warna laut. Jadi karena Indonesia ini menjadi salah satunya mungkin kiblat dari pengembangan produk-produk keuangan syariah ramah lingkungan. Kenapa? Karena Indonesia kaya tentang kekayaan alam ya, baik dari hijau-hijaunya pegunungan dan hutan, serta biru itu adalah lautan. Oke, terima kasih. Apa namanya? Siapa namanya itu tadi, Sania ya. Sekarang Zufar. Ini Zufar nih. Oh, kemarin hadir Zufar nih. Sekarang hadir lagi kah? Ada menghindar lagi. Kayaknya apa namanya? Nggak hadir kayaknya. Oh, ada ini. Halo, tes tes tes. Zufar, halo. Halo Zufar. Zufar. Aduh, halo halo. Zufar ini mesti temennya. Cepat kamu dipanggil. Oh, ya Allah. Responnya sangat pelan sekali. Ya udahlah. Mungkin belum rezekinya. Diajeng. Diajeng hadir nggak nih Diajeng? Diajeng hadir. Abdul. Abdul. Ada nih Abdul Raffi Nur. Wah, ini alhamdulillah nih. Benar-benar tobatan nasuha. Tapi kita panggil dulu orangnya ada Hadir, nih. Pak. Oh, hadir. Ada. Alhamdulillah. Oh, ada. Jadi udah ini ya, udah insyaf bener ya. Bukan tobat sambal Sudah, ya. Pak. Oke, good.
Oke, nah saya pengen tanya, misalnya kita coba ini ya, andai-andai. Saya belum mau menceritakan walaupun ada di slide di detailnya atau artikel yang kita share di psikologinya. Tapi ketika misalnya ya ini judulnya persepsi generasi Z dalam membayar zakat, infak sedekah menggunakan fintech. Ya. Kemudian studi komparatif Indonesia Malaysia. Kriteria partisipan atau kriteria orang yang kita ajak untuk merapatkan ya, untuk menjadi di dalam fokus group discussion itu kriterianya apa? Anak muda yang gimana? Anak muda yang ini, Pak, yang pinter zakat, infak, sodako. Pinter, yang bukan pinter, yang membayar. Oh iya, yang membayar, Pak. Yang membayar ya. Kalau kayak anak muda gak pernah bayar zakat, infak, sedekah, pakai itu diundang nggak? Undang, Pak, biar tobat. Ya tapi bukan di fokus grup diskusi, tapi itu namanya Hmm. penyuluhan, beda lagi. Tapi kalau ngomong ini ya Oh udah iya. harus. Nah ini ya, maka di sini saya ini yang kuning-kuning ini dikatakan bahwasanya eh, partai partisipan itu sekitar 43 orang ya. Dari Indonesia 25 orang, dari Malaysia. Ini awalnya mereka kita kirimi kuesioner dulu supaya kita gali datanya, mereka tuh cocok nggak, paling cocok untuk mendiskusikan topik ini gitu ya. Kemudian maka ada kriterianya, determining kriteria for having paid this using fintech at least once. Minimal dia pernah bayar zakat, infak, sedekah sekali pakai pakai digital wallet atau apalah. Kan nggak semuanya kan. Kamu katanya Abdul Rafi belum banyak yang tobat, Pak. Oke, nah artinya memang sedikit dari 43-25 sehingga kita kerucutkan sehingga kemudian menjadi 10 orang dari masing-masing negara baik Indonesia Malaysia. Waktu itu Mbak Habibah ini cukup aktif di mobility program sehingga punya teman-teman dari Malaysia dari Universitas Utara Malaysia ya yang punya program apa namanya mobility. Nah, di sini kita menggunakan kualitatif fenomenologi dan fokus group discussion. Kenapa? Karena fenomenologi itu artinya orang yang mengalami. Artinya orang yang pernah membayar zakat, makanya itu menjadi kriteria. Nah, itu yang saya katakan tadi, inclusion dan exclusion kriteria. Inclusion artinya kriteria yang membuat dia masuk sebagai anggota, partisipasi. Dan exclusion itu adalah syarat yang mengeluarkan dia. Misalnya karena usianya udah terlalu tua ya berarti nggak masuk anak muda gitu. Nah, yang lainnya di sini disebutkan kriterianya itu adalah Muslim, ya. Kemudian yang lahir tahun 95 2010 karena ini salah satu teorinya menyatakan generasi Z itu lahir di antara tahun ini. Gitu ya. Apa namanya? Coba misalnya tanya di Abdul Lafi sudah, Hanif Lutfi, hadir nggak nih Habib Lutfi nih? Ini menarik nih. Apa namanya? eh ini Lutfi nggak hadir, Akrom nggak hadir, Iqbal. Nah ini nih hadir nih Iqbal Nur Artianto. Halo Iqbal, NRRR. Halo. Wah ini, halo Iqbal NRRR. NRRR ini Nur. Kok NRR ya? Ini ini Iqbal yang lain mungkin ya. Iqbal banyak kali di sini. Enggak, ini Iqbalnya cuma satu di kelas ini. Tapi nggak hadir ya, nggak maksudnya nggak connect ya, mungkin nggak buat, tapi dia apa namanya tadi ada juga yang ada tapi nggak bisa kontak ya, Zufar tadi ya, kasih nilai lah satu lah, sian meskipun dia udah join udah alhamdulillah lah ya, alhamdulillah nggak ada poin-poin apa namanya. Nah, coba satu lagi, siapa lagi, Aufanida hadir nih, Aufanida, halo. Halo Aufanida, Aufanida Nur Hikmah, hadirkah? Atau mungkin menghilang? Ya inilah, nih memang salah satu disadvantage-nya ya online. Oke, satu lagi lah. Ternyata udah ada tapi hadir. Alifa. Ya, Pak. Ali,
Alifa hadir. Oke. Kalau Alifa lahir tahun Tahun 2003, Pak. 2003 berarti masih masuk generasi Z ya. Nah, itu banyak tuh topik-topik. Kemarin tuh saya pernah baca-baca generasi Z itu adalah generasi yang lebih peduli sama lingkungan. Nah, itu menarik supaya didiskusikan topik-topik yang saya ceritakan tadi, ya pembiayaan syariah lebih ramah lingkungan dan lain sebagainya ya. Kemudian apa namanya tentunya yang pernah membayar ya. Kemudian artinya Indonesian Malaysian citizen pastilah karena tadi judulnya studi komparatif Indonesia dan Malaysia gitu. Tapi kalau misalnya apa namanya orang selain Indonesia Malaysia berarti studi kita berbeda dong karena memang tujuannya kan komparatif tadi dan kita temukan ada perbedaan gitu ya. Dan yang di Malaysia merasa lebih aman, tapi Indonesia ini merasa lebih terancam ya, karena di Malaysia itu sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi. Tapi kalau di Indonesia masih belum disahkan, masih belum. Oke, baik terima kasih. Nah, apa namanya jawabnya sedikit aja nggak apa. Terima kasih Alifa. Nah, ini contoh ya, kemudian dijelaskan, dinarasikan ya kalau sudah hasilnya ya kalau memang belum hasil ya nggak apa-apa dalam proposal itu kalian sebutkan berapa orang mereka terdiri dari apa saja tapi kalau sudah membuat hasil kayak seperti apa namanya artikel ilmiah ya itu kalian harus sebutkan siapa orang pakai inisial boleh nggak harus pakai ya ini usianya ini pernah membayar zakatnya kapan berapa kali ini membayar sedekahnya berapa kali kemudian ini adalah platformnya apa ini kota ya kemudian kita undang semua ya baik itu saja ya apa namanya antara lain materi kita dalam fokus group discussion ya jadi semoga kalian itu terpancing untuk menggunakan metode ini dalam mengerjakan ide-ide penelitian kalian jadi semoga ini bisa diterima ya jadi harapan saya itu ada satu contoh sudah saya masukkan di psikologi juga kalian bisa tiru gitu ya yang penting penetapan kriteria, kemudian alasan membandingkan juga ada kalau itu komparatif. Ya. Misalnya fokus group discussion tentang apa hal yang perlu diskusikan ya. Misalnya dalam anak muda melawan apa namanya kejahatan-kejahatan digital ya, perdagangan anak, prostitusi online misalnya dan lain sebagainya itu bisa menggali persepsi dari para anak muda sehingga kemudian tapi tentunya yang relevan gitu ya anak muda aktivis pemberdayaan lingkungan aktivis ini nah, itu sebenarnya masuk kriteria baik ada pertanyaan dari teman-teman tidak ada kalau tidak ada kita cukupkan ya semoga Pak, bisa mau tanya, Pak. oke 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 silakan Mau silakan tanya. Kan ya boleh tadi, boleh ya Pak, jadi fokus group discussion itu, misal kita udah kumpul 10 orang nih, misalnya ah, kita buat hmm, bahas topik gitu. hmm, Nah, nanti itu kalau kita diskusi lagi dengan orang yang berbeda, kelompok yang berbeda, misalnya kelompok kedua kayak gitu, kedua-duanya bisa dijadikan sumber penelitian atau cuma salah satunya? Boleh, boleh dua-duanya. Yang jelaskan apa namanya yang penting jelaskan alasannya kenapa dua kali dilakukan. Ini nanti udah saya tambahkan poin buat yang nanya ya. Jadi terima kasih pertanyaannya bagus. Apakah kita melakukan fokus kebiasaan dengan orang yang berbeda? Pertanyaannya kembali kepada tujuannya. Kenapa kemudian dibedakan? Gitu. Ternyata misalnya satu kelompok anak muda, satu kelompok anak anak tua, misalnya ya atau gini ya generasi junior sama generasi apa namanya junior itu lawannya apa senior misalnya ya persepsi senior junior gitu ya. Waktu itu kenapa Bapak misalnya diskusi ini dilakukan dua kali dengan memisahkan antara junior dan senior kenapa karena kita punya asumsi atau punya pendapat atau itu jadi alasan kita ketika junior bergabung dengan senior mereka kurang bebas menyampaikan pendapat maka kami pisahkan menjadi dua bagian apa namanya eh, pertemuan gitu ya dua dua diskusi gitu ya sama dengan di artikel itu juga sama dilakukan dua kali artinya ketika tidak sama misalnya kadang-kadang 1 jam 2 jam mereka kan punya waktu cuma sedikit oh cuma bisa menggali dari data teman-teman Indonesia aja oh, kemudian kita lakukan dua kali tapi kemudian Malaysia datang uh,
Itu bisa. Jadi tidak jadi masalah gitu. Yang penting disampaikan aja secara natural alasannya dan itulah yang terjadi. Kalau nggak salah sih di penelitiannya Cabiba ini sempat ada masalah itu dia nggak bisa dihadir di pertemuan pertama tapi hadir ke pertemuan kedua. Gitu. Tapi kan itu yang kita sampaikan dua-duanya yang penting terjadi diskusi di 2 hari itu. Jadi ceritakan apa adanya, jadi nggak masalah. Kemudian misalnya kamu ceritakan di pertemuan pertama itu orangnya ini, tapi pertemuan kedua ada tambahan orang ini, alasannya adalah ini. Tapi semua orang itu masuk kepada kriteria yang tepat yang membicarakan diskusi hal ini. Jadi bukan seminar ya, kalau seminar orang biasa saja mau masuk boleh. Tapi kalau yang namanya fokus grup, ini yang diundang tuh mesti hal yang terkait. Paham nggak ya? Ini ya Eka ya, yang punya kepentingan di situlah ya membahas tentang apa sih misalnya anak muda masalah apa namanya hukum misalnya kalau misalnya masalah hukum ya tentunya misalnya LBH lembaga bantuan hukum di lingkungan Muhammadiyah juga bisa misalnya kalau masalah hukum ya. Nah, intinya seperti itu orang-orang yang terkait lah jangan sampai orang yang nggak terkait nggak punya informasi tentang topik yang sedang kita diskusikan kemudian kita ajak. Kemarin ada sih ada yang kemarin kita inisiasi ya, tapi nggak jadi. Jadi bimbingan skripsi saya akhirnya pindah judul yang lain. Tapi itu sebenarnya desainnya udah cukup baik. Waktu kita menginisiasi tentang persepsi anak muda terhadap itu tadi ya green sukuk pembiayaan syariah ramah lingkungan. Pak, ternyata banyak yang nggak tahu Pak gimana. Nanti kalau kita undang diskusi mereka kan nggak tahu. Oke, kalau itu masalahnya, tahap pertama bukan mengundang mereka diskusi, tapi kita undang mereka untuk kita presentasi apa itu pembiayaan syariah ramah lingkungan. Nah, jadi mereka dapat edukasi dulu. Jadi nanti narasinya adalah orang-orang yang terlibat dalam diskusi ini adalah mereka yang pernah mendapatkan pelatihan penyuluhan tentang apa itu pembiayaan syariah ramah lingkungan. Kemudian latar belakang mereka yang terkait karena mereka aktivis lingkungan, karena mereka itu adalah ya diantaranya misalnya contoh aktivis lingkungan mereka itu peduli sama lingkungan, maka mereka menjadi anggota peserta diskusi ini. Kemudian kita undang, baru kita ngomong tentang mengatakan tentang bagaimana persepsi mereka tentang adanya pembiayaan syariah yang ramah lingkungan. Jadi pembiayaan syariah yang mereka tuh peduli dengan lingkungan, artinya tidak mencemari, menggunakan contoh juga diskusi tentang itu, misalnya diskusi tentang kan daging kurban itu, ya apa namanya pakai besek, atau sekarang yang lagi juga berbeda misalnya di Muhammadiyah kan ada namanya rendangmu ya yang tagline-nya itu manfaatnya bisa dirasakan setahun ya karena dia kurban tapi tidak disembelih langsung dibagikan dagingnya tapi diolah menjadi makanan kaleng. Itu juga menarik untuk diskusikan persepsi anak muda gimana dan lain sebagainya. Oke gitu ya. Kira-kira jawaban saya cukup menjawab atau bagaimana? Cukup, Oh ini Pak. presentasi hari ini 9 ya, 9. Nggak apa-apa 9 boleh. Atau namanya sesuai dengan tanggalnya lah. Nanti kan yang pertemuan terakhir yang ke-14 kita ganti ya, pakai tanggal yang minggu tenang itu. Baik gitu ya. Gimana tadi Nida? Munada apa Nida tadi? Cukup. Muna, Pak, Muna. Muna, oh ya Muna. Jawaban saya cukup mewakili ya, bisa ya. Bisa, Pak. Terima kasih. Nah, jadi simple ya. Simple dan itu powerful. Powerful tuh punya kekuatan. Ya. Anak aktivis harus mempertimbangkan metode focus to discussion. Kalau saya ya sangat menyarankan itu. Hemat waktu, hemat biaya. Yang penting recording ada, bisa online, bisa offline. Yang penting isunya yang penting juga isu topik diskusinya yang menarik. Jangan diskusi yang tidak terlalu menarik. Misalnya diskusi yang macam-macam sih. Saya kemarin juga punya ide kan perilaku konsumsi, tapi itu lebih kepada apa ya? Ke studi kasus ya, studi kasus. Kalau sudah kasus tentu nanti kalau studi kasus materi pertemuan yang akan datang ya. Tapi intinya ini memancing nalar kalian, motivasi ingin tahu kalian untuk menggali sesuatu ya dengan metode-metode ilmiah yang turut diperhitungkan bahkan di dunia internasional. Ya. Bahkan kalau menurut saya di beberapa teman internasional itu namanya kalau interview biasa itu kastanya paling rendah, tapi lebih tinggi lagi ketika fokus group discussion. Ya. Baik, mungkin itu saja. Apakah ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Ya udah kita tutup ya.
Terima kasih untuk presensi sesuai tanggalnya aja, nggak masalah pakai tanggal ini. Kan nanti tanggal untuk pertemuan ini saya nggak tahu, maksudnya pertemuan ke-9 10 digabung enggak. Jadi nanti kan kita masih utang ya. Satu pertemuan yang kita ganti di Minggu Tenang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi